Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Pada pertemuan ini kami akan membahas keutamaan memahami agama. Sesungguhnya memahami agama termasuk amalan yang sangat utama. Dia merupakan tanda kebaikan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia paham terhadap agama. Karena dengan memahami agama akan didapatkan ilmu yang bermanfaat, di mana amal soleh tegak di atasnya. Dan dalam surat Al-Fat ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan al-huda dan dinul haq. Yang dimaksud dengan al-huda adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haq adalah amal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan hal ini bisa kita raih dengan memahami agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta kepadanya tambahan ilmu. Dalam surat Toha ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata tentang ayat ini, firman Allah, "Wa qur rabbi zidni wadihud dalalah fi fadlil ilmi." Ayat ini adalah dalil yang sangat jelas tentang keutamaan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali ilmu. Allah tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan harta. Tidak, tapi Allah perintahkan meminta tambahan ilmu. Ini merupakan dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu. Kemudian Nabi SAW menamakan majlis-majlis yang dipelajari di dalamnya ilmu yang bermanfaat dengan Riyadul Jannati, taman-taman surga. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannati?" Apakah taman-taman surga itu? Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, taman-taman surga itu adalah halakoh-halakoh zikir. Dalam riwayat lain, beliau mengatakan majelis-majelis ilmu. Kemudian Nabi SAW juga mengabarkan bahwasanya para ulama, orang yang berilmu, mereka adalah pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwasanya seseorang apabila ingin melakukan
sesuatu amalan apapun, sebelum dia melakukannya, dia harus mengetahui tata cara yang benar pelaksanaan amalan tersebut, supaya amalnya benar, supaya pekerjaannya benar, dan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan darinya. Maka bagaimana lagi bila dia melakukan ibadah kepada Rabb-Nya, di mana keselamatan dirinya dari neraka dan masuk surga sangat bergantung kepadanya. Bagaimana bisa dia melakukan hal itu tanpa ilmu? Artinya apa? Kalau amalan-amalan dunia butuh ilmu, lalu bagaimana lagi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu juga butuh ilmu supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Para pendengar rahimakumullah, ya, terkait ilmu dan amal, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, orang-orang yang menggabungkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka adalah sebaik-baik teman. Golongan kedua, itu orang-orang yang mempelajari ilmu yang bermanfaat, namun mereka tidak mengamalkannya. Orang-orang yang berilmu, tapi tidak beramal. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Kemudian golongan yang ketiga, orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Mereka adalah orang-orang yang sesat dari kalangan orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. 3 golongan ini termuat dalam firman Allah dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca di setiap rakaat dari solat kita. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala menjelaskan, adapun firman Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai, mereka adalah orang-orang yang berilmu namun mereka tidak mengamalkan ilmunya. Waladdallin, orang-orang yang sesat, mereka adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Pertama adalah sifat orang-orang Yahudi, dan yang kedua adalah sifat orang-orang Nasrani. Para pendengar rahimakumullah, kebanyakan orang apabila membaca tafsir ayat ini atau surat ini, dia akan mendapati bahwasanya orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Maka sebagian dari mereka yang jahil, yang bodoh, mengira bahwasanya hal itu khusus bagi mereka saja, khusus bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Adapun dirinya tidak akan jatuh ke dalam sifat ini. Sementara dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya membaca doa ini dan berlindung kepadanya dari jalan orang-orang yang memiliki sifat ini. Faya subhanallah, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya doa ini, memilih
doa ini untuknya, bahkan mewajibkannya agar senantiasa berdoa kepadanya dengan doa ini. Kemudian dia tidak berhati-hati terhadap hal ini, yakni sifat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Apakah ia tidak berpikir bahwa perbuatannya ini adalah bentuk su'uzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita hikmah diwajibkannya membaca surat ini, surat Al-Fatihah. Di setiap rakaat dari salat kita, baik salat wajib maupun salat sunnah. Kenapa kita diwajibkan membaca surat ini? Karena surat ini mengandung rahasia yang agung. Yang di antara rahasia terbesarnya adalah doa yang agung ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk meniti jalan orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Agar kita termasuk orang-orang yang berilmu dan beramal soleh, yang merupakan jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari jalan orang-orang yang binasa, yaitu orang-orang yang menyepelekan ilmu yang bermanfaat atau amal soleh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ketahuilah bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu hanyalah diambil dari Al-Quran dan Sunnah dengan memahami dan mentadabburinya dengan bantuan guru, ustadz, para syekh, para ulama yang tulus, dan juga dengan bantuan kitab-kitab tafsir, syarah-syarah hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab nahwu, kitab-kitab bahasa Arab yang Al-Quran diturunkan dengannya. Karena kitab-kitab ini adalah jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Fawajibun alaika ya akhil muslim liyakuna amaluka sahihan an tata'allama ma yastakimu bihi dinuka. Supaya amal kita jadi amal yang soleh, amal yang benar, maka wajib bagi kita semua untuk mempelajari apa yang bisa meluruskan agama kita. Wajib belajar ilmu syar'i. Baik itu sholat kita, puasa, dan haji kita. Kemudian juga mempelajari hukum-hukum zakat harta kita. Hukum-hukum muamalah yang kita butuhkan, supaya kita bisa mengambil darinya apa yang Allah halalkan bagi kita dan menjauhi apa yang Allah haramkan kepada kita, supaya hasil usaha kita halal, makanan dan minuman kita halal, dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu termasuk perkara yang butuh kita pelajari, dan semua itu mudah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala selama niat kita benar, selama niat kita lurus. Dan jangan lupa untuk membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Wattasil bil ulama, hubungilah para ulama dan bertanyalah kepada mereka tentang hal-hal yang samar bagi kita. Ambillah dari mereka hukum-hukum agama kita. Demikian pula hendaknya kita perhatian untuk menghadiri kajian-kajian dan muhadharah-muhadharah diniyah yang diadakan di masjid-masjid maupun di tempat yang lain. Kemudian juga kita sering mendengar acara-acara keagamaan yang disiarkan di radio atau di televisi. Kita membaca majalah-majalah diniyah, majalah-majalah keagamaan, dan buletin-buletin yang memperhatikan masalah-masalah keagamaan.
Apabila kita melakukan perkara-perkara ini ya, kita rutin, kita istiqomah, maka wawasan kita akan semakin bertambah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bahwasanya ilmu bisa bertambah dan berkembang dengan diamalkan. Fa iza amilta bima alimta zadakallahu ilma. Apabila engkau mengamalkan ilmumu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya. Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru yang belum kita ketahui. Sebagaimana dikatakan, man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang belum ia ketahui. Dan hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian. Allahu Akbar. Bertakwalah kepada Allah, amalkanlah ilmumu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu merupakan sesuatu yang sangat layak diluangkan waktu untuknya. Dan orang-orang yang berakal berlomba-lomba untuk meraihnya. Karena dengannya hati-hati akan hidup dan amal-amal akan menjadi suci, menjadi benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Jalla Zikruhu telah menyanjung dan memuji orang-orang yang berilmu. Allah angkat derajat mereka, kedudukan mereka. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, hal yastawiyalladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama. Allah membedakan mereka. Innama yatadzakkaru ulul albab, hanya orang-orang yang berakal yang bisa menerima pelajaran. Kemudian dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keistimewaan orang-orang yang berilmu dan beriman. Dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah mengawasinya. Hal ini menunjukkan bahwasanya ilmu dan amal itu harus bersamaan, harus berbarengan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, Allah mengetahui kita. Ketika kita berilmu, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Allah melihat kita, maka kita harus mengamalkan ilmu kita. Dan ketika kita beramal, Allah Subhanahu wa taala juga melihat kita, mengawasi kita. Maka hendaklah amal kita berdasarkan ilmu. Wa ayakuna kullu dzalika shadiran anil iman wa muraqabatillah Subhanahu wa taala. Hendaknya semua itu muncul dari keimanan dan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengamalkan ilmu kita karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga beramal berdasarkan ilmu, ya, karena kita diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.